Izin dokter untuk memulai presentasi referat yang pertama oleh saya, Dr. Reza, tentang faktor risiko yang mempengaruhi karsinogenesis, keberhasilan terapi, dan kekambuhan pada pasien basal sel karsinoma. Untuk pendahuluannya, basal sel karsinoma sendiri atau yang sebelumnya dikenal sebagai epitelioma sel basal adalah kanker yang paling umum terjadi pada manusia. BCC sendiri sebagian besar muncul pada kulit yang rusak akibat sinar matahari dan jarang berkembang pada selaput mukosa ataupun telapak tangan maupun telapak kaki. BCC biasanya merupakan tumor yang tumbuh lambat, di mana metastasisnya jarang terjadi. Untuk anatomi kulit sendiri, yang pertama kulit sendiri terbagi menjadi 3 lapis, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Ketiganya sangat bervariasi dalam anatomi dan fungsinya. Struktur kulit berfungsi sebagai pelindung awal terhadap patogen, sinar UV, bahan kimia, dan cedera mekanis yang lain. Untuk ketebalan lapisan kulit sendiri bervariasi tergantung pada wilayah tubuh dan dikategorikan berdasarkan ketebalan lapisan epidermis dan dermis. Yang pertama, lapisan epidermis. Lapisan epidermis terdiri atas stratum basale, stratum spinosum, stratum granulosum, lucidum, dan corneum. Bagian paling superficial dari epidermis. Lalu yang kedua yaitu lapisan dermis. Lapisan dermis terdiri dari 2 lapisan jaringan ikat, yaitu lapisan papiler dan retikuler. Lapisan papiler adalah lapisan paling atas, lebih tipis, terdiri dari jaringan ikat longgar. Lalu lapisan retikuler adalah lapisan yang lebih dalam, lebih tebal, dan terdiri dari jaringan ikat padat atau bandel kolagen. Lalu terdapat kelenjar keringat, rambut, folikel rambut, otot, dan neuron sensorik dan pembuluh darah pada lapisan dermis ini. Lalu yang paling bawah yaitu lapisan hipodermis. Hipodermis sendiri adalah lapisan kulit paling dalam yang mengandung lobulus adiposa dengan beberapa bagian kulit seperti folikel rambut, neurosensorik, dan pembuluh darah. Lalu definisi basal sel karsinoma sendiri yaitu didefinisikan secara histologi sebagai tumor kulit dengan invasif lokal, menyebar dengan perlahan dan jarang terjadi metastasis. BCC timbul pada epidermis atau folikel rambut, khususnya di sel-sel perifer yang biasanya terdapat sel-sel basal epidermis. BCC merupakan sekitar 75% dari kanker kulit non-melanoma dan banyak ditemukan pada pasien dengan usia lebih tua, kurang lebih di atas 40 tahun, terutama pada mereka yang terpapar intensif radiasi ultraviolet atau sinar matahari. Lalu untuk etiologi dan faktor resikonya sendiri, insidensi BCC yang terus meningkat dapat disebabkan dari interaksi kompleks antara faktor resiko karsinogenesis lingkungan, dari genetik sendiri, dan lainnya. Etiologi utama terjadinya karsinoma sel basal adalah paparan sinar UV, terutama gelombang UVB, meskipun UVA juga bisa menjadi faktor resikonya. Resiko lebih tinggi pada orang yang bekerja di luar atau sering terpapar sinar matahari. Lalu untuk penanganan awal atau pencegahan awal bisa kita lihat dari Fitzpatrick Skin Scale-nya, merupakan faktor prediktor yang baik untuk resiko relatif BCC. Bisa kita lihat pada bagian ini, pasien dengan warna kulit lebih putih lebih tinggi resiko kansernya dibanding dengan pasien dengan warna kulit lebih coklat atau hitam. Untuk orang Indonesia sendiri, pigmennya berada di level 3 atau 4. Lalu paparan sinar matahari yang intens, riwayat sunburn, dan riwayat keluarga yang memiliki BCC, serta paparan matahari yang terik di masa anak-anak yang terlalu sering bisa menjadi faktor risiko terjadinya meningkatnya risiko basal sel karsinoma. Lalu riwayat keluarga dengan kanker kulit mempunyai hubungan erat dengan peningkatan risiko terjadinya BCC sebelum usia 40 tahun. Beberapa sindrom genetik yang terkait dengan risiko BCC adalah seperti Xeroderma pigmentosum, sindrom nevus sel basal, atau kita biasa sebut sindrom Gorlin, lalu sindrom Basek-Dupre-Cristol, dan sindrom Rombo.
Untuk patogenesisnya sendiri, mekanisme terjadinya BCC ini melalui radiasi ultraviolet yang mengakibatkan kerusakan DNA secara langsung dan juga bisa secara tidak langsung melalui spesies oksigen yang reaktif. Lalu terjadi supresi imun pada tubuh pasien itu sendiri. Melanin dapat menyerap UVA dan secara tidak langsung merusak DNA melalui radikal bebas. Lalu mutasi genetik sendiri juga dapat menyebabkan BCC, yaitu gen PTCH1 dan gen P53. Gen yang paling sering mengalami perubahan dalam BCC adalah gen PTCH1. Lalu mutasi paling umum kedua yang ditemukan pada BCC adalah pada gen P53. Lalu yang berikutnya adalah adanya signal pathway hedgehog. Pada umumnya jalur hedgehog hanya aktif selama perkembangan embrionik. Jalur ini dapat diaktifkan dalam sel induk somatik dan pluripotent dalam keadaan tertentu seperti perbaikan jaringan. Misalnya kita terjadi luka atau sebagainya, lalu kerusakan atau aktivasi jalur yang tidak biasa dikaitkan dengan displasia maupun karsinogenesis. Lalu gen PTCH1 sendiri berkaitan dengan protein pathway hedgehog tadi yang menghasilkan stimulasi SMO yang bertindak sebagai reseptor transmembran dari jalur signal hedgehog. Disregulasi ini penting dalam tumorigenesis termasuk BCC. Lebih dari 70% pasien dengan BCC sporadik dan BCC terkait seroderma ditemukan mutasi pada PTCH1. Lalu untuk TP53 sendiri berfungsi untuk menjaga stabilitas genomik dengan mengkodekan protein P53 mengatur siklus sel, menginduksi apoptosis dan mengaktifkan perbaikan DNA. Mutasi TP53 telah diidentifikasi pada 20 hingga lebih dari 60% pada pasien yang mengalami BCC sporadis. Lalu tanda dan gejala BCC sendiri yaitu jenis BCC yang paling umum adalah BCC superficial, nodular, dan morphea-like. Bisa kita lihat untuk yang nodular seperti gambar A, lalu superficial seperti gambar B, lalu morphic seperti gambar C, dan ulcerated atau rodent seperti gambar D. BCC muncul sebagai papul atau nodul mengkilap berwarna merah muda atau warna daging dengan telangiektasis pada permukaan. Tumor dapat membesar dan terjadi ulcerasi memberikan gambaran rodent atau ulcer appearance. Lokasi paling umum pada BCC nodular adalah pada wajah, terutama hidung, pipi, dahi, lipatan nasolabial, dan kelopak mata. Lalu untuk pemeriksaan penunjang yang bisa digunakan yaitu dermoskopi. Model dermoskopi sederhana untuk diagnosis BCC berpigmen dapat berdasarkan tidak adanya jaringan pigmen dan ada setidaknya 1 dari 6 fitur morfologis yang positif seperti yang saya beri tanda panah. Lalu fitur dermoskopi yang positif termasuk ulcerasi, globulus biru atau abu-abu, multiple, daerah menyerupai daun, dan telangiektasis. Lalu kita juga bisa menilai secara histopatologi. BCC ditandai dengan inti besar berbentuk oval dan sebagian besar terdiri dari matriks seluler dengan sedikit sitoplasma. Massa tumor dikelilingi oleh lapisan sel perifer di mana inti membentuk palisade atau menyerupai pagar. Tumor dapat diklasifikasikan sebagai nodular, superficial, morpheum, infiltrasi, metatipik, dan fibroepithelioma pincus. Jenis histopatologi BCC dikaitkan dengan hasil dan prognosis yang berbeda-beda pada setiap subtype-nya. Lalu manajemen dan tata laksana BCC sendiri yaitu tujuan utamanya adalah untuk mengangkat tumor secara sepenuhnya untuk mencegah rekarensi dan memperbaiki gangguan fungsional akibat tumor. Pemilihan terapi pada BCC tergantung pada usia, jenis kelamin, pasien, serta lokasi, ukuran, dan jenis lesinya. Tata laksana surgical adalah tata laksana pilihan dalam banyak kasus. Teknik yang sering digunakan yaitu MOHS atau margin control adalah pendekatan surgical gold standard pada BCC dengan risiko tinggi untuk mencegah terjadinya rekurensi yang lanjut. Untuk faktor resikonya sendiri bisa kita bagikan menjadi 2, low risk dan high risk. Untuk area L atau low risk, biasanya pada trunkus dan ekstremitas.
Lalu area M itu yang medium, bisa terjadinya rekurensi secara medium, yaitu pipi, dahi, kulit, kepala, dan leher. Untuk area H adalah yang high risk, tengah wajah, kelopak mata, alis, periorbital, hidung, bibir, dagu, mandibula, sekitar telinga, dan genital. Lalu berdasarkan ukurannya, bila di area L itu di bawah 20 mili, area M di bawah 10 mili, area H di bawah 6 mili itu termasuk low risk. Untuk yang high risk yaitu di atas atau sama dengan 20 mili untuk area L, untuk area M di atas atau sama dengan 10 mili, dan area H di atas atau sama dengan 6 mili. Untuk yang low risk batasnya tegas, untuk yang high risk batasnya tidak tegas. Lalu untuk yang low risk dengan imunosupresi, yang high risk tidak disertai, yang low risk tidak disertai imunosupresi, yang high risk disertai imunosupresi. Lalu untuk yang secara subtype atau patologi subtype-nya low risk yaitu nodular atau superficial, lalu ada high risk aggressive growth pattern. Berbagai jenis terapi pada BCC antara lain operasi mikrografi MOHS yang seperti saya sebutkan tadi, lalu eksisi bedah yang standar, lalu EDC, radiasi, dan terapi fotodinamik cryosurgery, serta terapi topikal dapat diberikan. Lalu tingkat rekurensi untuk BCC primer adalah sebagai berikut. Untuk operasi MOHS untuk tingkat rekurensinya hanya sekitar 1%, untuk eksisi sederhana 10,1%, untuk EDC atau electric outer 7,7%, lalu terapi radiasi sendiri 8,7%, dan cryosurgery 7,5% untuk tingkat kemungkinan rekurensinya. Lalu untuk tata laksana surgical sendiri, yaitu operasi MOHS atau Mohs surgery, memberikan tingkat kesembuhan jangka panjang terbaik dibandingkan modalitas yang lain pada pengobatan BCC. Mohs control surgery adalah prosedur bedah berbasis penggabungan reseksi bertahap di bawah anestesi lokal dengan evaluasi frozen section saat pelaksanaannya, lalu diambil dari epidermis dan margin hingga profunda. Teknik ini mencapai tingkat rekurensi paling rendah dari semua modalitas pengobatan yang ada. Untuk EDC sendiri sering digunakan pada tata laksana BCC dengan risiko rendah. Tingkat keberhasilannya pada BCC yang risiko rendah itu sebesar 97 hingga 98%. Lalu terapi radiasi adalah pilihan utama untuk tata laksana BCC bila pasien memiliki kontraindikasi untuk menjalani terapi surgical. Lalu kelemahan dari terapi radiasi adalah pengobatannya harus berjangka panjang, biasanya 15 hingga 30 siklus atau kunjungan, dan peningkatan risiko kanker kulitnya di masa depan lebih tinggi. Lalu cryosurgery adalah pilihan terapi lain untuk BCC berisiko rendah. Terapi ini melibatkan aplikasi nitrogen cair ke tumor yang terlihat secara klinis dan margin kecil di sekitar kulit yang tampak normal. Lalu untuk topikalnya bisa dibelikan 5FU dan Limicumod 5% krim dapat digunakan untuk tata laksana BCC yang superficial. Untuk prognosisnya sendiri, menurut klinis, prognosis tumor yang baik adalah BCC superficial primer, BCC noduler primer dengan ukuran kurang dari 1 cm di lokasi yang berisiko menengah atau kurang dari 2 cm di lokasi yang berisiko rendah. Lalu untuk prognosis yang menengah adalah BCC superficial berulang, BCC nodular yang kurang dari 1 cm di lokasi yang berisiko tinggi, atau kurang dari 2 cm di lokasi yang berisiko menengah, atau lebih dari 2 cm di lokasi yang berisiko rendah. Lalu prognosis BCC yang buruk adalah BCC dengan BCC noduler lebih dari 1 cm di lokasi yang berisiko tinggi, resiko tinggi kekambuhannya, morfeum infiltrat atau histologisnya agresif, resiko kekambuhannya sangat tinggi. Tumornya akan berulang kecuali BCC superficial. Lalu secara histopatologi untuk prognosisnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu non-agresif dan agresif growth. Untuk agresif growth subtype-nya adalah nodular dan superficial.
Untuk yang agresif growth subtype-nya adalah morphiform, infiltratif, mikronodular, dan basosquamosa, di mana subtype ini memiliki kemungkinan rekurensi lebih tinggi dan kecenderungan membuat kerusakan jaringan sekitar. Lalu untuk manajemennya sendiri, dari primary tumor yang kita temukan, kita bisa bedakan menjadi non-agresif dan agresif. Bila kita temukan non-agresif tumor pada badan atau ekstremitas, kita bisa lakukan eksisi atau electric counter dengan nitrogen tadi. Untuk yang agresif, kita bisa lakukan eksisi atau yang terbaik adalah Mohs surgery. Lalu apabila terjadi rekurensi pada ukuran apapun dan di lokasi manapun, bila sudah terjadi rekurensi, untuk tindakan yang terbaik adalah melakukan Mohs surgery. Lalu BCC sendiri jarang menyebabkan komplikasi yang fatal. Prognosis BCC terutama terkait dengan potensi resiko rekurensi setelah terapi awal. Resiko rekurensi tergantung pada lokasi BCC-nya, gambaran klinis, dan histopatologinya. Lalu lokasi BCC berisiko rendah antara lain pada badan dan ekstremitas. Lalu lokasi BCC resiko menengah adalah dahi, pipi, dagu, leher, dan kulit kepala. Lalu resiko yang paling tinggi ada pada hidung, telinga, dan daerah periorifisial. Untuk kesimpulan dari referat ini adalah karsinoma sel basal adalah jenis kanker yang umum ditemukan di seluruh dunia dan merupakan subtype kanker kulit non-melanoma yang ditandai dengan insidensi yang terus meningkat pada populasi yang sering terpapar sinar matahari. Lalu tumor BCC memiliki prognosis yang berbeda tergantung dari lokasi, ukuran, dan BCC itu sendiri, dan pemilihan terapi sangat menentukan terutama saat awal ditemukannya BCC untuk tingkat terjadinya rekurensi BCC itu. Lalu tata laksana surgikal adalah tata laksana lini pertama atau gold standard untuk BCC lokal. Terima kasih, mohon asupan dokter dan rekan residen sekalian. Baik, terima kasih banyak Dokter Gita atas presentasinya. Mungkin pertama ada pertanyaan dari rekan residen atau trainee mengenai presentasi dari basal sel karsinoma. Ini sudah dipresentasikan dengan bagus, mulai dari karsinogenesis, kemudian presentasi klinisnya, kemudian bagaimana kita menentukan risikonya low atau high risk, dan juga tipe-tipe BCC berdasarkan klinis dan histopatologinya. Silakan, Dok. Mungkin kayak gini di tasku. Izin bertanya, Dokter. Ya, silakan. Terima kasih Mas Dipta atas presentasinya, Dokter Dipta. Mau bertanya, untuk kasus BCC ini kan terkadang kita bertemu juga dengan kasus kanker kulit yang lain ya, misalnya seperti SCC dan melanoma. Untuk pembedaannya bagaimana ya, Dok? Terima kasih, Dok. Beda SCC sama melanoma. BCC. Maaf, Dokter Azam, pertanyaannya apa nih? Untuk diferensial diagnosisnya untuk BCC dan SCC. Diferensial diagnosis. Bagaimana membedakan secara pemeriksaan fisik dan anamnesis ya untuk BCC, SCC, dan melanoma? Di sini untuk yang saya tahu membedakan BCC dan SCC secara klinis yaitu pada inspeksi biasanya BCC lebih ke warnanya lebih mengkilap atau shiny pearly, purple atau bernodul. Lalu senternya ada umbilicated center dan telangiectasis serta tumbuhnya lambat. Untuk squamous cell carcinoma sendiri ini lebih sering pada pasien dengan imunosupres atau transplant pasien. Biasanya lesinya berbentuk hiperkeratotik atau dengan crusting dan ulcerasi, dan tumbuhnya lebih agresif atau lebih cepat. Mohon izin demikian. Terima kasih, Dokter. Mungkin ada tambahan dari
residen atau ini ingin menambahkan cara membedakannya dengan SCC dan melanoma? BCD dulu, simetris, borderline, color. Di itu apa namanya di mana itu ya gue. Tapi ini gambar ini. Misalnya cuma SCC mau gitu. Iya, ini. Di sisi itu bergaul setegas. Ini tuh. Oke, bila belum ada untuk beberapa sebenarnya ada kuncinya ya tadi sudah dikemukakan kalau BCC itu lebih ke arah lesi dengan ulkus roden klinisnya. Kemudian batasnya tidak tegas. Untuk SCC itu biasanya ada riwayat inflamasi kronis di permukaan. Kemudian untuk BCC itu destruksi lokal, SCC bisa metastasis ke limfonodi atau bisa ke tempat jauh. Kemudian untuk melanoma itu memang kadang ya kalau BCC yang ada komponen ulkus roden dan ada pigmentasi itu sedikit banyak sering dibingungkan atau dibingungkan dengan melanoma yang sudah terjadi ulkus ya. Nah, itu memang harus ada kejelian dalam mengamati atau inspeksi maupun palpasi apakah ada lesinya di satu tempat,